Ngeri melihat Indonesia masa depan ini. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Depan, saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, jabatan-jabatan politik ditambah. Karena banyak yang dukung dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya, Pak Harto aja dulu nggak pernah begitu kan. Nah, dari sini saya sangat sependapat sekali ya apa yang diutarakan oleh Pak Mahfud MD di sini. Bahkan Pak Mahfud MD ketika melihat bayangan masa depan Indonesia bahkan juga sangat ngeri sekali. Nah, memang kalau kita lihat pada waktu lalu ya, kronologi yaitu ketika putusan MK di situ bahkan mendekati pendaftaran di KPU. Bayangkan kalau tidak salah di situ tanggal 17 Oktober atau apa ya di situ, dan terakhir pendaftaran di situ tanggal 25 Oktober. Artinya seminggu sebelum berakhirnya masa pendaftaran di KPU, di situ putusan MK setidaknya memutuskan usia minimum capres dan cawapres bisa di bawah 40 tahun dengan persyaratan pernah menjadi kepala daerah dan lain sebagainya. Di situ 1 minggu yaitu menjelang pendaftaran akhir di KPU. Bayangkan, menurut saya itu yang idealnya seharusnya putusan MK yaitu nomor 90 di situ seharusnya untuk Pilpres 2019. Tetapi ya Anda bisa lihat ternyata untuk Pilpres 2024 dan ternyata di situ Gibran maju. Kalau kita lihat flashback ke belakang lagi ya, di situ jauh-jauh hari, kemungkinan 5 bulan lah sebelum pendaftaran di KPU, di situ bahkan ada baliho-baliho dan spanduk yang bertebaran. Di situ bahkan bergambar yaitu Pak Prabowo dan juga Gibran. Bayangkan di situ ketika dimintai konfirmasi pada saat yang lalu, Presiden Joko Widodo juga dan juga dari Gibran. Ya, usianya kan memang belum cukup, alias di situ tidak mungkinlah Gibran maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat dari usia dan umur, kemungkinan di situ adalah testing on the water saja ya. Kalau kita amati, misalkan ternyata respon yaitu masyarakat terhadap pasangan Pak Prabowo dan Gibran sangat baik sekali, maka itu diteruskan. Kemungkinan seperti itu ya. Dan akhirnya benar, ternyata juga ada gugatan usia capres dan cawapres di situ. Nah, pada waktu lalu memang dakdikdukser ya, gugatan pertama ditolak, gugatan kedua ditolak, dan gugatan terakhir ternyata diterima. Dan akhirnya pun benar apa yang dikatakan oleh netizen-netizen, yaitu Gibran akan maju sebagai cawapres dari Pak Prabowo Gibran. Wow, memang saya berharapnya sih Gibran menolak ya pada saat itu. Ternyata juga ya terjadi benar, dan itu sungguh mengejutkan publik. Tiba-tiba yaitu Gibran maju di kontestasi Pilpres 2024 walaupun usianya juga belum genap 40 tahun. Nah, di sini bahkan Pak Mahfud MD juga membayangkan hal seperti itu. Bayangkan besok ketika ada Pilpres, ada perubahan aturan hukum dan lain sebagainya. Nah, di sini memang harus stop, yaitu praktek-praktek seperti ini harus di-stop. Karena kalau tidak di-stop, wah pasti juga akan ada lagi peraturan dirubah untuk kepentingan parpol, untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan yang lain-lain. Ya walaupun sih dari sidang MK di situ juga Presiden Joko Widodo tidak terbukti ya cawe-cawe, bansos juga untuk pemenangan paslon tertentu juga tidak terbukti dan lain sebagainya. Dan bahkan pada sidang saat lalu juga fix lah di situ menolak semua gugatan paslon 01 dan 03. Kita harus terima. Tetapi saya juga sangat sepakat sekali dengan ucapan Pak Mahfud MD di sini. Seperti ini videonya. Ngeri melihat Indonesia masa depan ini. Kalau tidak dari sekarang disadari, satu, setiap ada kontestasi politik, lalu hukum diubah disesuaikan dengan kebutuhan politik. Itu kalau terjadi setiap pemilu, hancur kita ini kan. Hukum diubah sesuai dengan kebutuhan politik. Nah, di situ menurut saya juga saya sangat mengamini lah. Kita bisa merasakan kok, yaitu pada Pilpres 2024 kita bisa merasakan banyak kecurangan, tetapi kita memang tidak bisa mengungkapkan apa kira-kira ya. Ada fenomena apa ya di situ? Apakah Presiden Joko Widodo cawe-cawe? Apakah ada penggunaan aparatur sipil negara dan lain sebagainya? Memang tidak bisa dibuktikan di Mahkamah Konstitusi dan kita memang harus menerima. Makanya menurut saya sangat cocok lah
Kalau misalnya di koalisi perubahan, yaitu seperti PKB, Nasdem dan PKS, di situ berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Begitu juga dengan parpol pendukung Ganjar Pranowo, PDIP, Hanura, P3, seharusnya juga berada di luar pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Karena apa? Ya, kalau kita lihat fenomena Pilpres yang lalu, wah, menurut saya sudah sangat meresahkan sekali ya. Memang menurut saya tidak sehat. Ya, tapi saya berharap sih, yaitu pada saat yang lalu lawan-lawan politik menurut saya yang paling bagus dan paling tepat adalah berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Nah, di sini bahkan juga dikomentari oleh Mahrah Islan, ngeri melihat negara tercinta ini di masa depan. Nah, di sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya di sini? Sangat betul itu Pak, yang terpenting hanya kepentingan pribadi dan kelompok, tidak lagi melihat kepentingan negara. Sangat membahayakan. Keutuhan negeri ini harus dikontrol dengan ketat. Di sini dari geng random. Cuma di zaman Wibi undang-undang bisa dirubah sesuai kepentingan penguasa. Dan celakanya 01 dan 03 harusnya kuat kalau di parlemen bersatu mengalahkan 58 untuk counter semua keinginan 02 untuk merubah undang-undang. Ya, kalau kita lihat pada waktu lalu memang sangat lancar sekali, dan bahkan dari DPR RI sendiri ketika MK merubah, di situ bahkan juga tidak ada hiruk pikuk yang terjadi di DPR RI. Bayangkan sampai segitunya loh. Di sini dari Mira tetap semangat Pak Prof Mahfud. Di sini dari Men in Black dikuasai gerombolan sudah menuju ke sana. Harapan saya sekarang NKRI hancur-hancur-hancurnya. Aduh, seperti itulah. Di sini dari Kisabdo Paralon terancam bangkrut. Dari D, kita lihat aja bro, kalau rakyat udah muak dengan sendirinya akan terjadi seperti tahun 98 turunkan. Anda kemarin sebagai salah seorang pejabat menteri seharusnya banyak berbuat untuk mencegah kerusakan negara. Ya seperti itulah. Ya memang tidak ada visi misi menteri ya, yang ada adalah visi misi presiden, kurang lebih seperti itu. Depan, saya bayangkan ngeri. Besok setiap ada pemilu, Ya. jabatan-jabatan politik ditambah karena banyak yang dukung, dijanjiin jabatan semua. Dan itu bahaya. Pak Harto aja dulu enggak pernah begitu kan. Nah itu menurut saya harus ada yang ngawal dengan ketat agar negara ini tidak hancur. Dan kalau begitu terus kan, ya kapan kuatnya negara? Memperbanyak jabatan, ya toh, mengubah aturan hukum setiap mau ini gitu. Nah, memang harus butuh ya oposisi yang seimbang. Ya, semoga sajalah besok, saya berharap ya, yang dulu pernah yaitu konsentrasi di Pilpres, ya setidaknya 01 dan 03 di situ bisa berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Menurut saya sangat bagus sekali. Artinya kalau pasangan 01, pendukung pasangan 01, partai pendukung pasangan 03 di situ berada di luar pemerintahan, menurut saya sudah bagus. Dan menurut saya Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Demokrasi Indonesia sudah berada di jalur yang benar. Tapi kalau semuanya bergabung, ya tidak tahulah Indonesia akan seperti apa ya untuk 5 atau 10 tahun mendatang. Karena ya untuk mengontrol pemerintahan memang sangat bagus sekali lah ketika ada partai yang berada di oposisi, ketika ada partai yang berada di luar pemerintahan. Menurut saya sangat bagus sekali. Ya, tetapi saya berharap semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.